Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kita berdua mau klarifikasi tentang video yang viral kemarin. ya, dan kita berdua mau minta maaf buat kedua belah pihak yang udah Merasa terugikan, itu pure kesalahan kita. Ya pokoknya kita minta maaf aja di sini. karena kelalaian kita juga ya. Tapi bohong. Ya, tapi bohong. Gerakannya kayak gimana? Gini. No. Oke, selamat datang Anindya dan Cinta Alicia. Apa kabar kalian berdua? Baik. Itulah. Baik, alhamdulillah. Ya, kebetulan kita sudah memenuhi protokol kesehatan ya. Sudah swab antigen juga dan lain sebagainya. BTW kemarin PCR sih. PCR kemarin masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku. Jadi aman ya. Aman. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah negatif. Sekarang mah hal negatif tuh ternyata banyak positifnya juga. Ya. Kayak apa, Pak? Ya kayak tadi hasil PCR negatif positif buat kita. Ya, betul. Gitu, ya enggak? Gini, kita mengundang kalian berdua ke sini nih sebagai sosok muda inspiratif. Cie, inspiratif sekali ternyata Oke. kalian. Banget gitu. Baik. Inspiratif sekali. Yang pertama itu dari Anindya dan kedua itu dari Cinta Alicia. Cinta, manggilnya Cinta nggak apa-apa? Cinta boleh, Hai, Cila boleh. Cila boleh. Cinta aja deh ya. Iya boleh. Kalau kamu manggilnya sayang nggak apa-apa? Aduh, jangan Oh, dong. jangan. Jangan dong. Bahaya. Gini, cinta dan sayang Aduh, salah. Sayang. Jangan dong. Jangan, Anin. Ya, Anin. Anin aja ya. Cinta sama Anin. Saya tuh dapat kabar nih. Manggilnya kakak aja ya. Jangan bapak-bapak deh. Kakak aja, Kak. Jangan. Om tuh konotasinya negatif. Iya. Om tuh konotasinya negatif. Boleh. Kakak aja, kakak. Jadi kakak mengundang kalian ke sini, kakak dapat kabar ternyata tentang kalian berdua. Gimana tuh? Apa tuh? Kabar yang pertama bukan tentang video. Yang Wah, tadi itu tadi. gimmick Bukan, doang. gimmick. Hoax ya. Hoax. Yang kabar yang pertama tuh kalian ternyata sukses di dunia digital persosmedan. Alhamdulillah. Keren tuh, saya kan orangnya awam ya, kalau kakak itu kuno banget deh orangnya. Kuno banget, jadi nggak ngerti sosmed tuh ya fungsinya tuh buat apa aja tuh nggak tahu. Kalau menurut kalian sendiri sosmed tuh buat apaan sih? Selain buat posting Ya, sebenarnya gitu loh. Ya sebenarnya banyak sih, kayak misalkan kalau selain kayak buat posting-posting kayak gitu, kita juga bisa buat ada mengekspresikan diri. buat mengekspresi. Selain itu juga banyak ya, kayak misalkan kita mau jualan. Nah, kita bisa lewat dari medsos itu sendiri. Jadi jadi gimana ya? Jadi melebar luaskan gitu ya. Jadi gampang gitu melebar luaskannya. Itu selain itu. Kalau dari promosinya tuh gampang. Kalau dari cinta? Kalau aku ya itu buat tempat ngekspresiin diri aku. Selain itu juga aku bisa dapat penghasilan dari semua itu tuh. Oh, jadi kalian tuh di sosmed sekarang udah dapat penghasilan? Iya. Betul. Wow. Alhamdulillah ya. Wow, luar biasa emang. Dapat penghasilan di sosmed. Iya. Bukan cuma dapat like yang kayak gitu doang, enggak? Oh. Alhamdulillahnya dapat juga. Dapat penghasilan juga. Nih sama Cinta, kalau boleh tahu nih, jadi agak ke privasi dikit sih ya. Buka-bukaan aja kita di sini. Buka-bukaan ya? Iya. Buka-bukaan. Bukan. Bukan. Mengenai persosmedan kalian sekarang pakai sosmed apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau aku Instagram, TikTok. Instagram, TikTok sih yang paling sering. Twitter sekarang masih mainin Twitter kalian? Ada sih. Masih main Twitter. Tahu Friendster nggak kalian Friendster?
Enggak. tahu. Enggak ya. Enggak. MIRC enggak? Enggak. Enggak. Yahoo Messenger? Beda zaman. Beda generasi. Si TikTok sama Instagram Instagram bisa dapat penghasilannya kayak gimana di situ ya? bisa dengan cara apa ya? Ya kayak misalkan kita bikin video terus kan mungkin nanti kan viral atau misalkan Banyak yang suka. Banyak yang like like, atau banyak yang yang nonton. Nah, nanti Jadi orang-orang tuh kayak aku pengen nge-endorse ini nih gitu loh. Oh, dari Kayak, karena banyaknya peminat itu di hasil postingan jadi mungkin kalian. penjualannya juga bisa dilihat sama banyak orang Nah, karena betul. orang itu udah viral. Wow, kalian keren ya kepikiran sampai ke situ. Anin tuh katanya di sosmed itu ya selain ya tadi buat posting-posting gitu, Anin juga katanya buat usaha ya. Iya, aku buat buka usaha cookies gitu, tapi baru-baru banget sih. Jadi belum. Nah, buat kalian yang pengen cookies jangan lupa Iya. ada di Anin. Oke, mantap. Wah, Apa namanya? binibu.id. Nanti Nanti ada di sini ya. di deskripsi ya bisa dilihat. Iya, Wah, keren. Description boxnya nanti ada IG. Bini Bu. Ya itulah pokoknya nanti Ya, lah, ada di nanti sini. lah nanti. Nanti lihat aja lah di sini pokoknya. Pertanyaannya kenapa Nin usaha maksudnya usaha cookies di sosmed? Ya, Enggak, maksudnya enggak Anin keliling-keliling aja ke komplek ke perumahan atau apa sambil bawa cookies atau kue kayak gitu. Kan kalau misalkan era digital ini karena udah eranya juga udah beda lagi kayak dulu, terus karena pandemi juga kan, jadi kalau misalkan jualan tuh lebih gampangnya lewat online sekarang tuh. Jadi dan sekarang kalau misalkan mau jualan tinggal ngeposting di mana, terus pasti orang-orang juga pasti bakal ngeliat gitu kayak, oh ini jualan kue, pengen nyobain gitu. Jadi gampang gitu sebarluaskan gitu. Keren kepikiran ya. Jadi memang sudah beda era beda zaman ya. Iya. Sekarang era digital. Jadi apa-apapun gampang gitu, mau gimana. Kamu manfaatkan itu. Nah, Cinta, kakak dengar kakak dengar Cinta itu banyak di endorse loh. Ada yang bilang, kak Cinta tuh banyak di endorse loh. Dia bisa dapat penghasilan juga. Penghasilan itu ya dari endorse-nya itu. Kalau boleh tahu sosmednya apa aja yang di endorse tuh? Aku kalau yang sering di endorse tuh lebih sering di TikTok. Di TikTok. Di Instagram juga sama, cuman lebih sering di TikTok. Jadi isi TikTok tuh bukan yang joget-joget dan itu doang ya? Bukan, banyak, kita bisa main apa aja ya di TikTok. Bisa ya nyanyi, bisa misalkan kayak mau make up Nah. gitu, misalkan tutorial masak juga di situ mah bisa. Oh, di situ bisa. banyak pokoknya. Cin, gini, kenapa orang atau si perusahaan itu mau nge-endorse Cinta gitu ya? Biar apa sih mereka teh? Kayaknya mereka ngelihat engagement ya. Iya. Engagement di aku kayaknya lumayan bagus, banyak yang nonton. Jadi kayaknya mereka Tertarik tertarik sama aku buat ngeproduksiin produknya mereka. Promosi produk-produk mereka. Dan itu ada penghasilan tambahan buat kalian. Iya. Jadi kita dapat produknya, kita juga dapat uangnya juga. Kaget ya? Kaget sama. Kaget. Keren loh, kalian keren lah. Keren sekali ini. Dengar nih ya. Dengar. Kalian kan nih masih pakai abu-abu kayak gini. Masih pelajar ternyata kalian tuh. Masih pelajar. Kalau boleh, pelajar dari sekolah mana ini teh? Ya, kita dari SMA 27 Bandung. SMA 27 Bandung tuh yang deket GBLA. Iya, betul. Stadion. Betul. Wah. Kalian kalau bahasa kerennya nih ya, diversifikasi, selain jadi pelajar, kalian jadi entrepreneur juga ternyata. Usaha selain cookies, terus Cinta selain di endorse, Cinta tuh punya rencana pengen punya usaha apa lagi nih? Aku pengen banget buka toko roti di Paris atau enggak di mana ya? Di New York lah atau di mana gitu. Di Paris dan di New York bikin Ya. toko kue. Amin. Semoga tercapai. Amin. Kalau bermimpi tuh, kalau punya cita-cita tuh jangan setengah-setengah. Iya. Harus tinggi.
Harus tinggi. Anin, Kalau aku sih pengen ya sama kayak Cinta, tapi mungkin selain di cookies aku pengen kayak jualan pastry gitu ya. iya, terus pengen apa ya, pengen buka toko baju gitu pengen punya toko baju. yang didesain emang dari aku sendiri. Tanggapan netizen nih di sosmed kalian kan kayaknya agak mustahil sih ya kalau sekarang netizen komenannya tuh yang positif atau yang bagus-bagus. Pasti ada dong Ada. netizen yang julid-julid juga. Ada banyak sih. Apalagi lebih sering ke ini sih, ke fisik. body shaming. Iya. Body shaming. Kamu pernah? Kalian pernah? Cantik-cantik kayak gini kena body shaming? Aduh, Sering. cuma Apalagi Makanan sehari-hari nggak deng, bercanda. apa contoh kejulidan netizen yang kalian pernah alami gitu? Cinta dulu deh, Kamu cinta dulu dulu. deh. Sweet. Wah, nggak selesai. Oh, cinta dulu. Aku lebih sering ke fisik. Gimana contoh-contohnya? Boleh nggak? Nyebutin contoh. Boleh. Apa ya? Kayak katanya aku gendut, terus apa lagi ya? jadi kayak aneh gitu. Iya, pokoknya banyak lah macem-macem. Ngebilangin kamu gendut. Padahal itu hal yang sensitif banget ya buat cewek ya. Ya sih, sensitif banget. Sensitif banget nanya-nanya berat badan tuh jangan deh. Iya. Jangan asli. Ngomong-ngomong gendut terus Kan muka aku bulat, terus apa lagi ya? Misalkan Banyak nih. stylenya aneh lah atau gimana. Padahal kita udah pede ya, misalkan udah pede nih kita mau keluar kemana, tapi dikomentarin sama netizen, ih kenapa aneh gitu. kena mental kalian ya. Kadang emang down sih, cuman kayak kita tuh mikir kayak nggak boleh kita kayak gini terus. Ngapain sih mikirin omongan yang orang? kayak gitu. Nggak akan maju ya. Iya. Benar. Kalau Anin tadi sama kayak gitu. Iya sih, terus Kurang lebih kayak gitu. kalau misalkan kenapa sih orangnya aneh gitu, misalkan mukanya aneh atau apa ya, misalkan riweh banget gitu. Too much lah gitu. Kalau urusan jualan yang kayak gitu pernah dikomentarin nggak? Ih ngapain sih lu masih muda pakai acara jualan kue segala? Pernah sih. Tinggal minta duit kan gitu ke orang tua. Udah lu fokus sekolah aja deh, Cino nggak perlu dagang-dagang kayak Iya. gitu. Pernah nggak yang kayak gitu? Pernah malah sampai dikatain kayak, oh kalau misalkan ini mah nggak akan laris gitu, Nggak akan laku gitu. Tapi ya ngapain, kalau dipikir-pikir ngapain juga mikirin orang yang kayak gitu kan. Kalau orang kayak gitu cuman bikin sensasi doang gitu kan. Atau nggak iri nggak sih? Iri. Jadi ya udahlah. Iri karena mereka nggak bisa Kayak dia. melakukan kayak kamu kayak gitu ya, kayak kalian luar biasa loh, anak muda tapi sudah punya pemikiran yang mandiri gitu. Nah ya sama sih, kakak juga masih muda ya. Masih muda. Gini, kalian punya pesan-pesan nggak buat anak-anak muda nih, anak muda yang seumuran kalian nih? Soalnya kan kakak lihat gitu ya, di seumuran yang kalian itu banyaknya tuh anak muda yang ya gitu deh, males-malesan, rebahan yang kayak gitu, Kayak pengennya. nggak ada tujuan hidup. Nah itu pengennya yang instan loh. Padahal kan kakak yakin kalian ada di titik sekarang tuh nggak bahasa Sundanya mah apa, nggak ojol-ojol, nggak tiba-tiba ya nggak sih? Ada perjuangannya sampai kamu di endorse, sampai kamu jualan kue-kuenya laku, sampai dapat penghasilan kayak gitu teh. Boleh nggak cerita dikit gimana sih perjuangannya kalian teh? Cinta dulu atau Anin dulu? Atau mau sweet lagi? Anin dulu deh, kan tadi aku. Oh iya Anin. Ya perjuangannya sih dari awal masih ragu-ragu mau bikin ini atau enggak. Soalnya kan ngorbanin banyak waktu juga ya. Terus akhirnya diyakinin sama orang tua, udah nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau dan kamu suka, ya kenapa enggak gitu. Jadi ya udah deh akhirnya aku bikin gitu. Kalau Cinta? Kalau aku tuh awalnya main TikTok tuh kayak iseng banget, kayak ya ngepost video juga cuman gitu doang, gitu doang. Cuman pas ada satu hari aku tuh ngepost TikTok pakai baju biru, ada ingat waktu itu. Terus kayak cuman joget gitu-gitu doang, tiba-tiba yang nontonnya tuh udah 1 juta. 1 juta yang nonton? 1 juta. Wow.
1 juta. Kaget juga. Tadi kaget nih. Sering ngagetin ya. Kagetin Ada terus. jump Terus, scare terus. gitu. Terus dari situ mulai banyak yang nge-follow aku, mulai banyak yang nontonin video aku. Nah dari situ mulai ada yang produk-produk kayak kecantikan, kayak skincare, kayak makeup gitu yang endorse ke aku. Nah terus dari situ aku sering kayak lebih seringin lagi bikin TikTok. Taunya emang bener makin banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Jadi awal mulanya tuh karena iseng. Iseng banget itu, iseng banget. Kayak main TikTok juga kayak ya cuma main doang gitu, bukan buat apa-apa. Terus tiba-tiba yang nonton udah banyak. Kalau ini nih orang tua, tadi kalau Anin ada dorongan dari orang tua juga ternyata ya buat memulai bisnis itu teh. Kalau Cinta, orang tua kira-kira tahu nggak kalau misalnya Cinta itu main-main TikTok? Tahu banget. Mama tuh suka ngecekin komen-komen aku. Kalau setiap aku nge-post video tuh pasti mama tuh yang ngecekin komennya. Komennya. Jadi di filternya tuh sama mama. Ini mungkin yang boleh dibaca sama anak gue ini nih. Iya. Ini jangan. Tapi terus ngedukung. mama juga suka nge-koreksi kayak, Kak kalau bikin video tuh jangan gini. Padahal kayak iyalah gimana mama deh katanya. Terus mama tuh ngedukung banget aku buat main di platform TikTok itu tuh. Selain platform TikTok tadi ada Instagram juga. Nanti boleh dicantumin nggak? Boleh banget. Boleh cantumin. Nanti follow IG aku, TikTok aku ya. Oke. Gini, tadi ada peranan orang tua juga. Jadi kalian teh ternyata terbuka ya sama orang tua ya? Iya. Penting nggak sih maksudnya terbuka sama orang tua? Contoh tadi perihal masalah sekolah mungkin ya kalian terbuka ke orang tua. Perihal masalah usaha sampingan kalian yang sekarang dilaksanakan. Sama urusan percintaan kayak gitu, penting gak sih ngobrolin sama orang tua? Penting banget, kita tuh harus terbuka sama orang tua teh. Jadi orang tuanya juga percaya kita tuh kayak, ya percaya kalau misalkan kita tuh bisa gitu. Jadi orang tuanya juga yakin gitu. Oh iya anak aku udah gede nih, berarti kita nggak harus terus-terusan ngekang gitu. Kayak ngerti. Jadi merekanya juga ngerti gitu kita teh kayak gimana. Tinggal gimana caranya kalian ngejaga amanah orang tua itu mungkin ya. Oke. Bentar. Dari tadi ngobrol terus. Minum. Oh, aduh. Terima kasih Bang sudah mengingatkan Bang. Minum dulu boleh, minum dulu. Cuma nomor 1. Ini ada lagi. Santai. Nanti menyusul. Makanannya di mana, Pak? Makanannya masih di tukang makan di tempat makan. Aja ini bukan tadi mau beli Starbucks katanya. Iya kali aja masuk nanti Starbucks kesini ya. Ini juga teh kotak sebenarnya nggak masuk, kita beli sendiri. Kali aja masuk ke Cinta gitu ya teh kotak. Jadi siapa tahu teh kotak kan bisa. Lah. Iya gitulah teh kotak ya. Daripada nanti kita milih teh segitiga. Jangan dong. Itu tadi sampai mana ya? Aduh lupa. Dukungan orang tua. Nah kalian keganggu gak sekolah kalian sama kegiatan-kegiatan kalian di luar sekolah? Sebenarnya kalau bisa dijawab keganggu enggak sih, karena soal kita juga bisa nge-manage waktu. Wah penting tuh nge-manage waktu. Kalian semuda ini sudah pintar memanage waktu nih. Nge-manage waktunya contohnya kayak gimana sih? Kan sekolah pagi-pagi nih 6:30 gua harus ke sekolah nih daripada nanti telat kan kayak gitu. Ya pokoknya kita utamain dulu sekolah. Nah kalau misalkan urusan sekolah udah beres nih, udah nyantai, nah baru kita lakuin hal-hal yang lain lagi gitu. Kalian tergolong cerdas loh. Tergolong cerdas, jadi bisa memanfaatkan waktu. Bisa si waktu itu teh kalian yang dimanfaatkannya itu melalui usaha-usaha kalian. Bisnis era digital sekarang ini loh. Gitu. Memang kan sekarang teh ini sedikit informasi mungkin ya. Kalau dulu itu kan dagang tuh konvensional. Kita dagang ketemu sama konsumennya secara langsung. Gitu ya. Misalnya di pasar malam kayak atau di pasar induk, di mana. Kalau sekarang kan via aplikasi ya kalian nge-promotin skincare, cookies, baju dan lain sebagainya. Wah keren nge-manage itunya. Jadi emang nggak perlu waktu banyak banget ya. Oke. Ini kita dari tadi udah ngobrolin tentang masalah
usaha, tentang masalah orang tua. Ini urusan percintaan, kalian udah punya pacar belum sih? Banyak sih. Jawaban bohong nggak apa-apa, jawaban jujur nggak apa-apa. Ini Banyak mah banget nggak apa-apa, atau nggak banyak apa-apa. Bisa lah dipilih. Pernah kena korban ghosting? Kalau bahasa Aduh. sekarang kan ghosting gitu. ini Aduh, baru aja di ghosting pada kemarin. Oh gitu. udah nggak apa-apa. Punya pacar nggak, Anin? Untuk sekarang sih banyak. Enggak tuh. Sekarang belum. 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 Nah, kalau cinta? Punya nggak ya? Jawaban bohong juga nggak apa-apa deh, jawaban bohong juga nggak apa-apa. Punya nggak ya? Hmm, Punya nggak sih aku? Tahu kan kamu punya Aku pacar. punya pacar. ada. Ada. Ya. Semoga apa ya? Gimana ngasih taunya ya? Semoga nggak ngeganggu tujuan atau cita-cita kalian. Ya. Semoga satu frekuensi. Nah, Itu kan penting kan? ya penting banget. Satu frekuensi itu. Kalau misalnya ini frekuensinya beda-beda, ini agak majuan dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa boleh. Soalnya ini belakang banget nih. Agak miring lah, agak miring. Kalau yang nggak satu frekuensi ribet nantinya, ribut mulu. Ya nggak sih? jadi beban. Terus tiap hari. Apalagi kalau yang nggak ngerti apa namanya kesibukan kalian nih. Kamu kemana aja nih bangke? Ya misalnya gitu. Toxic gitu jadi. Iya toxic kan, jadi toxic relationship. Relationship Pak. Relationship. Ya maksudnya jadi kayak gitu, nantinya malah gue tuh lagi belajar nih, gue tuh lagi usaha ini nih, malah diganggu-ganggu kayak gitu. Iya. Oke, mantap. Ada pesan-pesan nggak sih lagi nih, pesan-pesan lagi buat kakak deh, buat kakak biar bisa mengikuti jejak kalian. Ya Pak, cepet-cepet dapat pacar. Udah nikah ini saya takut sama istri jadi jadi udah nikah. Bapak muda banget jadi aku kiranya Bapak Ini bohong jujur ini. masih kuliah. Oh gitu, nanti teh kotaknya saya tambahin. Aduh, parah banget. Ya, terima kasih ya. Ini kayaknya udah ditutup aja deh. Enak banget ngobrol sama kalian. Nanti kalau misalnya kalian ada usaha-usaha lain lagi atau ada prestasi di luar sekolah, ini kan menurut saya prestasi di luar sekolah loh, yang harusnya bisa diangkat sama sekolah-sekolah di luaran sana, khususnya di SMA 27 ya. Kalian sekolah di SMA 27. Di SMA 27 ada nggak sih yang ekskul buat mengangkat entrepreneur kayak gitu teh? Banyak. Banyak ya? Banyak. Oh, jadi kalian terakomodir juga Iya. sama yang kayak gitu? Iya. Kayak tata boga, tata busana gitu ada? Ada. Banyak sih. Banyak ya? Cuman emang belum keangkat aja gitu. Belum keangkat semua gitu ya. Ya semoga bisa terangkat kayak gini sih, potensi-potensi seperti ini, karena yang namanya prestasi itu bukan hanya prestasi secara akademik. Non akademik justru banyak orang-orang di luaran sana yang sukses dalam arti punya materi, punya kekayaannya banyak. Itu orang-orang yang prestasi akademiknya biasa-biasa aja biasanya gitu. Tapi ternyata ada hal yang luar biasa di luar sananya. Oke, terima kasih sekali lagi buat kalian. Semoga sehat selalu. Amin. Yang udah punya pacar semoga langgeng, Amin. bisa satu frekuensi terus Amin. gitu. Yang belum ya Yang berdoalah. belum cepet-cepet. Berdoalah gitu. Semoga nggak di ghosting lagi. Semoga nggak di ghosting lagi gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Sukses buat kalian, nanti saya pengen nyobain dong cookiesnya. Oke, boleh. Bisa bawa ya ke sini.